Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Adriansyah dari kelas 7C Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan sebagai seorang komunikator dalam misalnya menyampaikan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan sehingga para karyawan dapat menerima kebijakan tersebut atau dalam menerima kebijakan tersebut konteks eksternal menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik kepada para kliennya baik melalui media ataupun komunikasi tatap muka secara langsung sehingga tercapailah kesepakatan bisnis antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya ada penggunaan pikiran atau good thinking. Komunikasi bisnis tidak selalu harus melalui komunikasi massa, kadang-kadang bisa juga komunikasi persona atau komunikasi kelompok. Dalam komunikasi sejak awal kita harus sudah terbiasa atau berpikir think before communicate, good thinking permits good communication. Yang selanjutnya ketiga, memahami bahasa adalah merupakan sistem dari sigin atau signal dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan dapat bentuk verbal ataupun non verbal. Meskipun komunikasi dan bahasa bukan sinonim, namun bahasa seorang pemimpin perusahaan perlu memperhatikan bagaimana bahasa sedemikian rupa sehingga mempermudah misalnya rekan bisnis ataupun komunikan untuk menerima pesan yang disampaikan. Yang saling penting adalah seorang pemimpin juga harus memahami bahasa rekan bisnisnya karena kesalahan penggunaan bahasa dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang selanjutnya nomor 4, kejelasan pesan atau clearness. Pesan dalam komunikasi bisnis haruslah merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, pemimpin perusahaan sebagai komunikator yang mewakili perusahaan harus pandai menggunakan kalimat-kalimat yang pendek, singkat, atau padat. Yang selanjutnya, persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kejelasan pesan. Yang pertama, ada seorang pemimpin perusahaan harus memiliki seni menyusun paragraf dan kalimat yang mengutarakan maksud tertentu. Yang kelima, ada daya persuasi atau persuasiveness adalah merupakan kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan. Komunikasi persuasif pesannya harus dipersiapkan dengan yang pertama ada seleksi bahan-bahan emosional, yang kedua ada penggunaan bahasa yang menyentuh emosi, yang ketiga ada moving the feeling dan sering kali justru jauh dari logika. Yang keenam ada kelengkapan pesan atau completeness. Sebagai seorang pemimpin perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi, menyampaikanlah pesan secara utuh dan lengkap karena akan berdampak bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis. Jika ia menyembunyikan sesuatu dari komunikannya, kelengkapannya diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan komputer data dapat semakin banyak terkumpulnya dan didapatkan. Yang terakhir ketujuh, keinginan baik dan itikat baik atau goodwill. Sebagai seorang pemimpin perusahaan harus memiliki strategi perusahaan jitu, yaitu social market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengertian ini yang harus seorang pemimpin perusahaan tersebut hadapi bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang memiliki nilai-nilai atau moral padanya. Suatu perusahaan apapun yang ditawarkan haruslah
diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.